Shalom, Midweek Worship Community. Hari ini di malam Natal ini, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship Him. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We pray.
memasuki penghujung tahun 2022 ini, kami boleh terus merasakan kasih Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami. Biar di momen Natal ini Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa bersyukur, mengingat akan kasih-Mu yang besar Tuhan Yesus buat kami semua. Engkau yang begitu memperhatikan kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Biarlah kami boleh menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar. Biarlah Tuhan Yesus, menjelang kami memasuki tahun yang baru, kami boleh kembali merenungkan kehidupan kami. Dan kami mau kehidupan rohani kami boleh semakin lebih baik lagi. Dan kami percaya firman-Mu sebentar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini Midweek Worship Spesial Christmas yang terakhir. Ya, biarlah kita bisa merasakan sukacita Natal itu. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Oscar. The light of God in you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, MWW Community GBIS Sukabumi. Bersama dengan Pastor Nathan, saya mengucapkan selamat hari Natal, salam sejahtera, salam di dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini, sementara kita menyongsong tahun 2023, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari satu kitab Yesaya pasalnya ke-61 ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Yesaya ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya menuliskan buku ini, bahkan menubuatkan Yesus pada pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-11. Ya, dikatakan tempat Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Bahkan Nabi Yesaya juga menuliskan di dalam Yesaya 53 tentang kebangkitan Yesus. Nabi Yesaya menuliskannya di kitab Yesaya itu begitu penting sekali. Banyak kata-kata yang ditulis oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya dikutip oleh Yesus. Bahkan Rasul Paulus pun banyak kutip tulisan-tulisan Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya membacakan Yesaya pasalnya ke-61 ayat 1 dan 2 yang ada kolaborasinya dengan Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Berhenti di situ Bapak Ibu yang terkasih. Yesaya menulis surat ini, menuliskan tulisan ini 750 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih, Yesus diberikan gulungan kitab Yesaya oleh salah satu rabi untuk mengatakannya atau untuk memberitakannya atau mengucapkannya di sinagoga. 750 tahun kemudian Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh Yesaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu mewujudkan the messianic prophetic dari Yesaya. Ya, sejak dia lahir sampai dia umurnya 30. Pada saat ini Yesus mengatakan hal yang sama di Lukas pasal yang keempat ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya ada satu kata yang ingin saya katakan, di mana bahasa ini sungguh bagus untuk kita simak. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, di dalam bahasa Inggrisnya to proclaim the year of the Lord's favor. Favor. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang mendengarkan khotbah ini, katakan bersama saya favor, ya. Bahasa Indonesianya rahmat Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Kita sudah masuk di bulan terakhir, hari-hari terakhir, dan kita mau menyongsong tahun 2023. Kurang lebih apa yang di dalam pikiran kita? Apa yang akan terjadi tahun 2023? Kurang lebih kita sudah mendengar berita-berita, bahkan para ahli-ahli ekonomis, para ahli-ahli negarawan mempunyai satu prediksi-prediksi tahun 2023. Tahun ini akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang akan menjadi tahun yang sulit dan sukar dan susah, ya. Tapi apakah Bapak Ibu mau mengaminkan yang dikatakan para ekonomis, para negarawan, para ahli-ahli, lalu kita mengaminkan begitu saja? Atau sikap hati kita bagaimana waktu kita melihat bahwa para ahli, orang-orang sekeliling kita, berita-berita, bahkan di news yang ada kita dengar dan kita nonton di televisi, mengatakan tahun 2023 akan kelam, perang tidak akan berakhir, ya, harga minyak akan naik, inflasi tidak akan turun, bahkan akan naik, bahkan masuk di dalam depresi. Begitu bombarding news itu banyak. Tapi saya ingin memberitakan dan saya ingin memberikan satu inspirasi untuk Bapak Ibu yang terkasih lewat daripada kuasa Roh Kudus, bahwa Bapak Ibu saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai janji Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin membawa Bapak Ibu yang terkasih untuk mempunyai sikap hati. Bagaimana kita bisa menyongsong tahun 2023 ini, sehingga kita bisa memulai tahun 2023 ini dengan iman yang berjangkar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesus sudah mengatakan di Lukas pasal yang keempat bahwa dia menggenapi apa yang Yesaya katakan, bahwa roh Tuhan ada padaku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2023 mungkin akan terjadi apapun yang kita nggak ngerti, tetapi saya ingin pastikan ada roh Tuhan atas kita semua. Katakan amin. Roh Tuhan ada padaku. Nggak cuma ada roh Tuhan bersama dengan kita, Immanuel, tetapi Yesus katakan, dan Yesus mengutip dalam Yesaya pasal 61, dikatakan bahwa ia telah mengurapi aku. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi, Allah yang kita sembah, the Elohim, itu mengurapi kita semua. Dari kepala sampai ke seluruh kita diurapi. Gereja Tuhan akan diurapi, keluarga Tuhan akan diurapi, pengusaha-pengusaha, anak-anak Tuhan akan diurapi. Oh, anak-anak kita, murid-murid yang sekolah, yang bekerja, yang punya usaha, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengurapi kita semua. Dan urapan itu akan turun. Bahwa pengurapan itu akan memampukan kita tahun 2023. Walaupun keadaannya bagaimanapun juga, kita bersama dengan Tuhan. Kita mempunyai urapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa urapan Tuhan sanggup mematahkan beban-beban palsu. Kita katakan di dalam nama Yesus, segala beban-beban yang kita pikul, yang seharusnya kita nggak pikul, segala kekhawatiran, keresahan, kegelisahan, segala sesuatu yang kita takuti, di dalam nama Yesus urapan Tuhan itu akan turun. Yang percaya katakan amin. Dan urapan Tuhan waktu kita turun melingkupi kita, apa yang terjadi? Dipatahkan, akan diremukkan, akan diangkat segala beban itu.
Maka apa yang terjadi? Dikatakan kita akan menyampaikan kabar baik. Pada tahun 2023 ini, Bapak Ibu yang terkasih, mulut kita, lidah kita, kata-kata kita akan diinspirasi oleh Roh Kudus. Sehingga setiap kali kita ketemu orang, kita tidak menjadi kepanjangan daripada berita-berita yang kita nonton. Kita tidak menjadi kepanjangan daripada apa yang ditulis oleh surat-surat kabar tentang apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan menjadi kepanjangan daripada mulut Tuhan. Kita akan menyampaikan kabar-kabar baik. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak akan memberikan kita kekurangan. Tuhan akan meluputkan kita daripada segala malapetaka. Maka anak-anak Tuhan akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sekalipun dikatakan oleh para ahli demikian, tetapi kita adalah orang-orang yang berbeda. Dikatakan demikian, kita akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kata orang miskin di sini Bapak Ibu yang terkasih, bukan miskin secara harta. Bukan miskin ini dikatakan tidak punya mobil, tidak punya makanan. Tetapi pada tahun 2023 banyak orang yang miskin akan harapan. Miskin akan mimpi. Miskin di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Ya, mereka akan berputus asa. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena Roh Tuhan ada bersama kita. Mari kita aktifkan kita punya iman. 2023 kita punya visi dan misi. Yaitu kita akan memberikan kabar baik bagi orang yang miskin. Bagi orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kata-kata kita katakan, Tuhan kita tidak demikian. Kita akan terus bersama dengan Dia. Dia akan melindungi kita daripada segala yang dunia katakan. Dan tidak demikian saja, firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas pasal 4, Dia akan mengutus untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta. Bapak Ibu yang terkasih, jangan underestimate, jangan mengecilkan diri kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anak domba yang mahal harganya. Selain Dia mengurapi kita, kita diutus. Kita diminta, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk memberikan kabar baik bagi orang-orang yang miskin secara harapan. Tetapi juga demikian, kita menjadi agen-agennya surga untuk mereka yang mengalami sakit. Kita berdoa yang buta akan menjadi sembuh. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak bisa melihat masa depan. Bagi mereka yang penuh dengan ketakutan. Kalau buta itu artinya gelap, tidak mempunyai visi. Tetapi anak-anak Tuhan akan datang. Anak-anak Tuhan akan memberikan satu pencerahan. Akan memberikan penglihatan-penglihatan bagi orang yang tidak bisa melihat masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga firman Tuhan mengatakan membebaskan orang-orang tertindas. Saya percaya 2023 di dalam nama Tuhan Yesus menjadi tahun di mana kita mempunyai satu pelayanan, pelepasan. Pelepasan untuk orang-orang yang tertindas. Pelepasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang tertindas. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberitakan rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Kata rahmat Tuhan itu di dalam bahasa Inggris yang tadi saya katakan earlier, itu artinya the favor of the Lord. Haleluya. Kata favor itu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Maria di dalam perjanjian baru tentang kelahiran Yesus, ketika malaikat Tuhan datang di depan Maria, "Hai Maria, sang perawan wanita, janganlah engkau takut, sebab engkau sudah mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan." Ya, bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin membagikan ada satu stages, ya, stages tentang hal-hal yang dimana kita harus pahami. Di dalam kita menjalani hidup ini, ada kata-kata yang harus kita pelajari. Ya, nomor satu, kita boleh katakan ada kata di mana upah.
Ya, upah itu akan mengalir, ya, nomor satu upah mengalir dengan cara bagaimana kita bekerja. Kalau kita bekerja keras, upahnya makin banyak, ya. Jadi upah itu akan mempunyai satu flowing, ya, mengalir dari berapa banyaknya kita mengeluarkan keringat. Ketika kita mengeluarkan keringat, dunia ini mengenal apa artinya upah. Ketika kita mengeluarkan keringat lebih banyak, artinya kita bekerja lebih banyak, maka upah itu akan terjadi. Kita mengenal hukum upah, ya. Nomor dua, ada yang namanya hukum kebaikan Tuhan. Hukum kebaikan Tuhan dalam bahasa Inggrisnya the goodness of God. Ini mengalir, ya, dari kasih Tuhan, dari kemurahannya Tuhan, ya, the goodness of God. Hukum kebaikan Tuhan itu berlaku untuk semuanya. Baik mereka yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, matahari akan bersinar, ya, hujan akan turun, ya, oksigen akan di mana-mana. Oksigen yang ada di Sukabumi ya sama dengan oksigen yang ada di Singapura, yang di Australia, di Amerika, semua sama karena Tuhan mencurahkan itu untuk setiap manusia. Itu hukum yang namanya kebaikan Tuhan. Yang ketiga yaitu hukum berkat. Bapak Ibu yang terkasih tahu, ya, arti berkat atau di dalam bahasa Inggrisnya the blessing of God. Kata berkat ini mengalir ketika kita taat sama Tuhan. Karena hukum berkat itu terjadi ketika hukum itu terjadi mengalir keluar dari janji-janjinya Tuhan. Karena Tuhan berjanji, bila engkau melakukan demikian, bila engkau mengikut aku, bila engkau melakukan demikian, maka berkatmu akan turun. Jadi ada hukum namanya hukum berkat. Nah, Bapak Ibu, ada yang keempat ini yang saya ingin bagikan, yaitu hukum rahmat Tuhan atau the favor of God, atau yang namanya hal yang dikatakan kemurahan Tuhan, ya. Kata favor of God ini berbeda dari upah, berbeda daripada kebaikan Tuhan, berbeda dari berkat. Karena favor ini tingkatannya lebih tinggi daripada semuanya itu. Favor of God atau kemurahan Tuhan itu dialirkan lewat daripada kedaulatannya. Kalau dia berdaulat, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang bisa tidak bisa. Ketika Maria dipilih di tengah seluruh wanita yang lainnya, karena Tuhan berdaulat. Ya, jadi kita tahu kedaulatannya Tuhan ketika dia alirkan, tidak ada yang bisa menolak. Ketika dia katakan pintu terbuka, tidak ada yang bisa tutup. Karena kedaulatannya Tuhan itu luar biasa. Berbeda dengan berkat. Berkat itu karena kita percaya sama firman dan kita melakukan firman, dan kita melakukan firman itu dengan baik dan benar, dengan ketaatan dan obedience, maka berkat itu terdatang. Dan berkat itu akan mengalir kepada keturunan-keturunan kita. Tetapi kalau namanya the favor of the Lord, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu hukum yang dimana mengalir lewat kedaulatannya Tuhan. Nah, di sini saya ingin katakan the favor of the Lord. Kata favor ini, Bapak yang terkasih, di dalam bahasa Hebrew atau di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya ada 6 kata. Saya nggak mau katakan semuanya, ya. Yaitu nomor 1, chen, sa'ah, ratson, charis, epidon atau dektos. Saya ingin uraikan sedikit saja. Kata favor atau kemurahan Tuhan atau rahmat Tuhan itu dibagi begitu banyak, luar biasa. Kalau kita mau pelajari ini nggak habis. Tapi kita akan deklarasikan bersama-sama bahwa favor of the Lord ini artinya a second chance atau dapat kesempatan 2 kali. Ya, ada hal-hal pada masa-masa lalu di mana kita mengalami kegagalan. Ketika rahmat Tuhan terjadi, maka Tuhan redeem, Tuhan tebus. Itu arti di dalam salah satu katanya
penebusan Tuhan itu adalah the favor of the Lord. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus tahun 2022, bahkan sebelum tahun-tahun sebelumnya, kalau kita semua banyak mengalami satu kekeliruan, kesalahan, ada kesempatan-kesempatan yang berlalu begitu saja, Tuhan akan tebus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena rahmat Tuhan akan turun tahun 2023. Haleluya, karena Dia berdaulat. Yang kedua, kata favor di dalam satu katanya yaitu chen, sa atau ratson ini berbicara mengenai suddenly atau tiba-tiba. Ya, ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak pernah doakan, ada hal-hal yang tidak pernah saya doakan, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan kita inginkan, terpikir pun tidak ada. Tapi Tuhan katakan di dalam nama Yesus ada rahmat Tuhan tiba-tiba terjadi, ada kemurahan Tuhan tiba-tiba terjadi, ada the favor of the Lord tiba-tiba ada sama kita. Jadi nantikan tahun 2023 ada hal-hal yang tiba-tiba atau suddenly yang tidak membuat kita menjadi kecut hati, tiba-tiba yang membuat hati kita menjadi sedih, bukan. Tetapi ada kata ratson, artinya apa? The favor of the Lord yang membuatkan mulut kita akan berbuih-buih mengatakan, Tuhan, siapakah saya? Saya nggak layak menerima ini semua. Oh, ada promosi tahun 2023. Ada favor of the Lord turun atas kita semua. Anak-anak kita mendapatkan rahmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita doakan. Ada hal-hal yang tidak pernah kita datang kepada Tuhan. Tetapi Dia lebih tahu daripada kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan dikatakan di sini juga ada kata charis atau epidon atau dektos. Ini berbicara mengenai timing, yaitu the kairos. Bukan the kronos ya. Nanti kita pelajari lebih baik lagi. Saya yakin tahun 2023 waktu Bapak, Ibu dan saya akan mengalami favor of the Lord, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, itu seperti jam dinding. Yang jarum yang panjangnya sama yang pendeknya itu bersamaan ya. Maka itu kata itu dikatakan the kairos. The kairos Tuhan, di mana orang tidak bisa bikin itu. Manusia tidak bisa bikin demikian. Bahkan segala pun daripada pemerintahan tidak bisa bikin demikian. Kalau kata kairos itu artinya the favor of the Lord come. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tidak ada orang yang bisa mencuri. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan. Bahkan iblis pun tidak bisa melakukan. Kalau dia berkehendak dan berdaulat, pasti akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ini firman Tuhan sangat jelas sekali kalau kita lihat bahkan di dalam hal-hal yang ke depan ini. Sikap hati apa yang harus kita lakukan ya? Nanti Bapak Ibu yang terkasih baca di rumah di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua yang saya nggak bisa bacakan di sini ya. Nah, sikap hati kita bagaimana untuk kita bisa melakukan menantikan 2023, meninggalkan tahun 2022 ini? Apa? Bagaimana kita menyikapi hati kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat ayat 18-19, di mana Yesus mengutipnya dari Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Sikap hati kita bagaimana? Ketika Tuhan mengatakan dektos, ketika Tuhan mengatakan karis, epidon, ketika Tuhan mengatakan saah, ketika Tuhan mengatakan kata-kata favor of the Lord dan rahmat Tuhan yang terjadi tiba-tiba. Tuhan terjadi juga melakukan the second chance, yaitu ada penebusan Tuhan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, Bapak Ibu yang terkasih, receive it, terima itu. Nomor 1, terima ya. Jangan kita debat sama Tuhan, terima the favor of the Lord dengan kata-kata Tuhan aku gak layak, yes, tapi terima dengan iman. Yang kedua, deklarasikan, declare. Nomor 1 receive, yang kedua declare. Artinya declare apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita deklarasikan tahun 2023. Daripada kita mendeklarasikan apa oleh karena kata-kata orang. Tapi kita mendeklarasikan apa yang kata roh Tuhan katakan. Deklarasikan waktu kita masuk tahun 2023. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan mengurapi aku. Oh, roh Tuhan akan membuat aku memberikan kabar baik. Oh, roh Tuhan akan membuat aku untuk bisa mengutus aku. Membebaskan orang yang terbelenggu. Yes, rahmat Tuhan
sudah datang di dalam nama Yesus. Deklarasikan dengan iman. Yang ketiga, percayai, believe it. Selain kita receive it, terima. Kedua, kita deklarasikan. Ketiga, kita percayai, believe it. Ya, kenapa kita mudah percaya kepada ekonomis bahkan orang-orang ahli yang mengatakan bahwa dunia akan begini dan demikian, dan kita menjadi kepanjangan mulut mereka? Lebih baik kita percaya akan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena dia mengatakan bahwa tahun depan adalah rahmat Tuhan telah datang. Yang keempat, selain kita receive it, selain kita declare it, selain kita believe it atau kita percayai, yang keempat, testify atau saksikan. Ketika hal itu terjadi untuk Bapak, Ibu, dan saya, cepat-cepat kita bersaksi. Bersaksi bahwa mengatakan, oh Tuhan, saya nggak layak. Tetapi ada kata yang baik Tuhan. Kemurahan-Mu turun. Favor of the Lord turun atasku. Yang dahulu yang tidak pernah saya pikir, Tuhan sediakan untuk saya. Itu kata testified. Yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih, kita katakan give thanks. Ucap syukur. Oh, tahun 2023 kita ucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan sudah mempercayai aku lewat kedaulatan-Mu. Aku boleh dipercayai kemurahan-kemurahan-Mu untuk aku bisa menjadi kepanjangan mulut Engkau. Aku akan memberitakan kabar baik bagi mereka yang miskin pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu yang keenam, Bapak Ibu yang terkasih, selain kita receive it, declare it, believe it, testify it, giving thanks, yang keenam, stay humble. Tetap di dalam jalur-jalurnya Tuhan untuk kita rendah hati. Kita nggak jadi sombong. Kita tidak membuat orang menjadi iri ketika kemurahan Tuhan turun. Itulah di mana kita menjadi terang. Ketika kita diberikan satu spesial untuk Tuhan, promosi daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan yang nggak harusnya kita layak terima. Tetapi itu kita terima tahun 2023. Kita katakan, Tuhan, biarlah hati Tuhan ada padaku. Dan aku tidak mau menjadi sombong, tetapi aku mau menjadi rendah hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, stay in the purpose of the Lord. Tetap tinggal di dalam jalur-jalurnya Tuhan. Haleluya. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih. Sementara kita sudah meninggalkan Natal, sebentar lagi kita akan masuk dan menyongsong tahun 2023 ini. Mari kita mengimani. Kalau Bapak Ibu yang terkasih sedang menonton dan menyaksikan firman Tuhan ini, bila bersama dengan istri, pegang tangan istri. Bila di situ ada anak-anak, pegang bersama-sama dengan anak-anak sekalipun. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu yang terkasih bahwa tahun 2023 adalah tahun rahmat Tuhan telah datang. The acceptable year of the Lord is here. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita katakan kata-kata rahmat Tuhan. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayai, kami terima. Oh, kami juga Tuhan mau mendeklarasikan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, deklarasikan segala sesuatunya, deklarasikan bahwa rahmat Tuhan terjadi. Haleluya, rahmat Tuhan terjadi untuk bisnis Bapak Ibu yang terkasih. Oh, rahmat Tuhan terjadi, the favor of the Lord rest upon. Oh, akan turun bagi mereka yang saat ini dicurahkan lewat kedaulatannya Tuhan untuk kita semua. Bapa, mari Tuhan, aku mengatakan kata-kata kemurahan-Mu, rahmat Tuhan, the favor of the Lord, lewat yang daripada kedaulatan-Mu terjadi untuk anak-anak Tuhan. 2023, apapun yang terjadi, Tuhan akan memberitakan dan menjadikan menjadi tahun rahmat Tuhan untuk kami semua. Kami mengimaninya, kami mempercayainya, kami mau tetap ada di dalam jalur-jalur-Mu dalam kerendahan hati. Karena kami tahu 2023 adalah hal-hal yang besar terjadi Tuhan. Bahwa kami akan menjadi terang. Karena Engkau adalah sang terang yang luar biasa. Dan kami boleh diberikan terang itu dan kami boleh menerangi segala hal-hal dalam jalan-jalan yang gelap. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Mazmur pasal 90 ayat 17 dan 18. Oh, biarlah kemurahan Tuhan
turun atas kami semua dan meneguhkan segala perbuatan tangan kami. Ya, teguhkan perbuatan tangan kami. Terima kasih, kami terima the favor of the Lord yang datang daripada kedaulatan Tuhan. Dan kami terima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat tahun baru 2023. God bless you. Midweek Worship Community, kami ucapkan selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Damai dan sukacita Natal menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Saya Ruth dari Pontianak. Saya saat ini sedang berada di Penang, Malaysia. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru untuk Midweek Worship Community. Tetap semangat, bersukacita menyambut Natal, dan tahun ini damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai. Amin. God bless you. Hai guys, selamat Natal, tahun baru, selamat liburan untuk Midweek Worship Combination. Saya Yudi di sini melaporkan dari Blue Mountain, Trisester, Sydney, Australia. Terima kasih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, we are from Hartwell Professional Audio. Would like to wish you and your loved ones a very Merry Christmas and a Happy New Year 2023. Keep on healthy, keep on believing, keep joy, and God bless you. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai dan terang bagi dunia. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Midweek Worship Community. Semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai sejahtera. Jangan pernah menjuluki seseorang dengan sebutan Kristen Natal. Saya akan bacakan sebuah renungan harian yang telah membukakan pikiran saya. Dahulu saya jengkel karena sepanjang Natal kebaktian di gereja penuh sesak. Saya tidak menyukai kursi-kursi gereja yang sesak dan kesulitan mencari tempat parkir. Saya bahkan pernah menggerutu setelah dialihkan ke sebuah ruangan tambahan karena ruang kebaktian sudah penuh jauh sebelum kebaktian dimulai. Saya berpikir, mengapa orang-orang yang datang setahun sekali ini tidak tinggal di rumah saja? Saya akhirnya menyadari bahwa adalah baik apabila seseorang dibawa ke suatu pertemuan yang merayakan kelahiran Yesus. Entah itu berupa acara anak-anak, ibadah penyalaan lilin, atau konser paduan suara. Kita tidak pernah mengetahui kapan seseorang akan bertemu dengan Kristus Tuhan. Wartawan radio dan televisi Harry Reasoner pernah berkata, jika seorang Kristiani hatinya tersentuh hanya sekali dalam setahun,
sentuhan itu tetap memiliki arti. Dan barangkali pada suatu hari Natal, sentuhan itu terjadi. Merry Christmas and Happy New Year for Midweek Worship Community. This is Merry Christmas! Tetaplah bersukacita, Damai di keluargamu, damai di hati, damai di bumi. Di sekolah itu adalah kebaikan. Dalam bisnis itu adalah kejujuran. Dalam masyarakat itu adalah sopan santun. Dalam pekerjaan itu adalah keadilan. Terhadap malang itu kasihan. Terhadap yang lemah itu adalah bantuan. Menuju yang kuat itu adalah kepercayaan. Terhadap orang yang bertobat itu adalah pengampunan. Untuk yang beruntung itu adalah ucapan selamat. Terhadap Tuhan itu adalah penghormatan dan cinta. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.